Pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena kram kaki yang menyiksa? Rasa nyeri yang tiba-tiba menyerang, membuat otot menegang dan sulit digerakkan. Bagi banyak lansia, pengalaman ini bukan sekadar gangguan tidur biasa, tetapi telah menjadi momok yang menghantui setiap malam mereka. Kram kaki pada lansia bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan. Selain mengganggu kualitas tidur, kondisi ini juga dapat membatasi mobilitas, mengurangi kemandirian, dan bahkan meningkatkan risiko jatuh. Namun tahukah Anda bahwa pencegahan kram kaki sebenarnya bisa dimulai dari dapur Anda sendiri? Sebelum kita mulai, kami ingin tahu dari mana Anda menyaksikan video ini. Tuliskan di kolom komentar kota tempat Anda berada dan apakah Anda sering mengalami kram kaki di malam hari? Nutrisi memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan otot, terutama saat usia bertambah. Tubuh kita membutuhkan mineral dan vitamin tertentu agar otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan baik. Kekurangan nutrisi penting inilah yang sering menjadi akar masalah kram otot yang menyiksa. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 3 kelompok makanan super yang telah terbukti secara ilmiah mampu mencegah kram kaki pada lansia. Makanan-makanan ini tidak hanya mudah didapat, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam menu harian Anda. 1. Telur, sumber protein dan vitamin D terbaik. Telur mungkin tampak sederhana, namun di balik cangkangnya tersimpan khasiat luar biasa untuk kesehatan otot para lansia. Makanan yang sering hadir di meja makan ini ternyata menyimpan rahasia penting dalam pencegahan kram kaki yang sering dialami di usia senja. Dari sudut pandang ilmiah, telur adalah salah satu sumber protein lengkap terbaik yang ada di alam. Setiap butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi dengan semua 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Protein ini berperan vital dalam memperbaiki dan memelihara serat otot yang sehat. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami kondisi bernama sarkopenia, yaitu penurunan massa otot alami. Kondisi ini membuat lansia lebih rentan terhadap kelemahan otot dan kram yang menyakitkan. Protein dalam telur membantu memperlambat proses ini dengan menyediakan bahan baku untuk regenerasi otot dan meningkatkan efisiensi kontraksi otot. Tidak hanya protein, telur juga merupakan salah satu dari sedikit makanan alami yang mengandung vitamin D. Kuning telur secara khusus menyimpan nutrisi penting ini yang berperan krusial dalam penyerapan kalsium dan fungsi otot yang optimal. Ketika tubuh kekurangan vitamin D, risiko mengalami kelemahan otot, kram, bahkan nyeri kronis meningkat secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan defisiensi vitamin D lebih sering mengalami kram kaki yang parah. Meskipun sinar matahari adalah sumber vitamin D terbaik, banyak lansia yang jarang beraktivitas di luar ruangan, membuat asupan dari makanan seperti telur menjadi sangat penting. 1 butir telur mengandung sekitar 40 IU vitamin D, meskipun jumlah ini masih jauh dari kebutuhan harian lansia yang berkisar 800-1000 IU. Oleh karena itu, untuk hasil optimal, kombinasikan telur dengan sumber vitamin D lainnya seperti produk susu yang diperkaya, ikan berlemak seperti salmon dan sarden, atau dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Telur juga mengandung vitamin B12 yang berperan vital dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Vitamin ini bersama dengan kolin yang juga terdapat dalam telur, membantu melindungi saraf dengan menjaga integritas selubung mielin, memastikan komunikasi yang lancar antara otot dan saraf. Ketika kadar B12 rendah, sinyal saraf dapat terganggu, menyebabkan kejang dan kram otot. Dengan menjaga kesehatan saraf, telur membantu mencegah neuropati yang sering terjadi pada lansia dan mengurangi sinyal saraf yang salah yang kerap menyebabkan kram otot di malam hari. Lantas, berapa banyak telur yang sebaiknya dikonsumsi oleh lansia? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi 6-7 butir telur per minggu aman bagi kebanyakan orang dan tidak meningkatkan kadar kolesterol secara signifikan pada lansia yang sehat. Namun, bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Untuk hasil maksimal, lansia dapat mengonsumsi telur sebagai sarapan atau makan malam untuk membantu pemulihan otot saat tidur. Kombinasikan dengan sayuran hijau dan biji-bijian untuk nutrisi yang lebih lengkap dan manfaat yang optimal dalam mencegah kram kaki di malam hari. 2. Pisang, sumber kalium dan magnesium alami. Pisang tidak hanya lezat dan praktis, tetapi juga merupakan salah satu sekutu terbaik bagi lansia yang sering mengalami kram kaki. Buah kuning yang familiar ini sebenarnya menyimpan kombinasi mineral penting yang bekerja bersama melindungi otot dari kejang dan kram yang menyakitkan. Dari perspektif ilmiah, pisang dikenal sebagai salah satu sumber kalium terbaik di alam. Setiap buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg kalium,
sekitar 12% dari kebutuhan harian. Kalium berperan krusial dalam kontraksi otot, transmisi sinyal saraf, dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Ketika kadar kalium tubuh terlalu rendah, hipokalemia, otot menjadi lebih rentan terhadap kram dan kejang. Hal ini karena kalium membantu mengatur kontraksi otot dan memastikan komunikasi saraf yang lancar untuk kontrol otot yang optimal. Dengan menjaga keseimbangan kalium yang cukup, pisang membantu mencegah kram sebelum terjadi. Selain kalium, pisang juga merupakan sumber magnesium yang baik. Setiap buah pisang mengandung sekitar 32 mg magnesium yang berperan penting dalam mencegah kekakuan otot dan kejang. Magnesium berfungsi sebagai relaksan alami bagi otot, membantu mereka berelaksasi setelah kontraksi. Banyak lansia tidak mendapatkan cukup magnesium dari makanan sehari-hari, meningkatkan risiko mereka mengalami kram otot. Mengonsumsi pisang, terutama dikombinasikan dengan makanan kaya magnesium lainnya seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau, dapat membantu mengurangi frekuensi dan intensitas kram kaki, khususnya di malam hari. Kram kaki yang terjadi di malam hari sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan elektrolit, sirkulasi darah yang buruk, serta dehidrasi. Pisang membantu mengatasi ketiga masalah ini sekaligus. Kalium dan magnesium dalam pisang menyeimbangkan elektrolit untuk mencegah kejang otot, sementara karbohidrat dalam pisang mendukung hidrasi dan merilekskan otot sehingga mengurangi intensitas kram. Pisang juga mengandung vitamin B6 yang esensial bagi kesehatan sistem saraf. Setiap pisang memiliki sekitar 0,4 mg vitamin B6, hampir 30% dari kebutuhan harian lansia. Vitamin ini berperan dalam mengatur neurotransmitter yang mengontrol pergerakan otot dan mengurangi peradangan sehingga otot dapat pulih lebih cepat setelah aktivitas. Penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin B6 yang rendah dapat menyebabkan kram otot menjadi lebih sering dan parah. Sebuah studi tahun 2018 menemukan bahwa lansia dengan asupan vitamin B6 yang rendah mengalami kram kaki lebih sering akibat gangguan saraf dan peningkatan peradangan yang membuat otot lebih mudah nyeri dan kaku. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi pisang untuk mencegah kram otot? Jumlah ideal bervariasi, tetapi secara umum satu pisang per hari sudah cukup untuk mendukung kesehatan otot dengan kalium dan magnesium. Bagi mereka yang sering mengalami kram otot, 2 pisang per hari mungkin lebih bermanfaat. Karena pisang mengandung gula alami, lansia dengan diabetes harus mengonsumsinya dalam jumlah moderat dan mengimbanginya dengan makanan kaya serat seperti kacang-kacangan atau biji-bijian utuh agar kadar gula darah tetap stabil. Kombinasikan dengan air putih atau air kelapa untuk hidrasi dan elektrolit tambahan. Meskipun pisang membantu hidrasi, tetap perlu minum air yang cukup agar tubuh tidak kekurangan cairan. Untuk hasil terbaik, minum setidaknya 6-8 gelas air sehari bersamaan dengan konsumsi pisang untuk mencegah kram otot akibat dehidrasi. 3 kacang dan biji-bijian, gudang magnesium dan lemak sehat. Kelompok makanan ketiga yang menjadi pejuang tangguh dalam melawan kram kaki pada lansia adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Meski berukuran kecil, makanan ini menyimpan konsentrasi nutrisi tinggi yang bekerja sinergis untuk menjaga kesehatan otot dan mencegah kram yang menyakitkan. Dari sudut pandang ilmiah, kacang dan biji-bijian adalah salah satu sumber magnesium alami terbaik di planet ini. Magnesium berperan vital dalam relaksasi otot dan transmisi impuls saraf. Ketika kadar magnesium rendah, otot cenderung berkontraksi secara berlebihan dan sulit untuk berelaksasi, menyebabkan kram yang menyakitkan. Kandungan magnesium dalam kacang dan biji-bijian sungguh menakjubkan. Dalam porsi 28 gram, sekitar 1 ons, biji labu mengandung 168 mg magnesium, 40% kebutuhan harian, almond 77 mg, 20% kebutuhan harian, dan kacang mete 74 mg, 19% kebutuhan harian. Dengan mengonsumsi segenggam kecil kacang setiap hari, lansia dapat mengembalikan kadar magnesium dan menjaga otot tetap rileks serta sehat. Selain magnesium, kacang dan biji-bijian juga merupakan sumber kalium yang baik, meskipun tidak sekaya pisang. Dalam porsi 28 gram, pistachio mengandung 291 mg kalium, almond 200 mg, dan kacang mete 160 mg. Kombinasi kalium dan magnesium dalam kacang dan biji-bijian menciptakan duet mineral yang sangat efektif untuk mencegah kram otot. Kacang dan biji-bijian juga kaya akan lemak sehat yang berperan penting dalam kesehatan otot. Lemak tak jenuh ganda dan tunggal dalam kacang dan biji-bijian membantu melancarkan aliran darah, memastikan otot mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi agar berfungsi optimal. Asam lemak omega 3 dalam kenari dan biji rami berperan sebagai antiinflamasi alami yang mengurangi peradangan otot. Sementara itu,
Lemak tak jenuh tunggal dalam almond dan kacang mete meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi risiko kram akibat sirkulasi yang buruk yang sering dialami lansia, terutama di malam hari. Protein dalam kacang dan biji-bijian juga membantu memperbaiki dan memelihara serat otot. Meskipun tidak selengkap protein dalam telur, protein nabati dalam kacang dan biji-bijian tetap berperan dalam menjaga kesehatan otot, terutama ketika dikonsumsi secara teratur. Untuk hasil optimal, lansia disarankan mengonsumsi sekitar 30 gram, 1 ons, kacang atau biji-bijian setiap hari. Ini setara dengan sekitar 20-24 butir almond, atau 2 sendok makan biji-bijian seperti biji rami atau chia yang dapat dicampurkan ke dalam makanan seperti oatmeal atau yogurt. Meskipun kaya nutrisi, kacang dan biji-bijian juga tinggi kalori, sehingga porsi yang tepat sangat penting. Waktu terbaik untuk mengonsumsi kacang dan biji-bijian adalah bersama makanan untuk membantu penyerapan nutrisi dan menjaga keseimbangan elektrolit, sebelum tidur untuk mengurangi kram kaki di malam hari, atau setelah berolahraga untuk mengembalikan elektrolit dan mempercepat pemulihan otot. Untuk variasi dan manfaat yang lebih lengkap, rotasikan berbagai jenis kacang dan biji-bijian dalam diet Anda. Almond, kenari, biji labu, biji bunga matahari, dan kacang Brasil masing-masing memiliki profil nutrisi unik yang dapat memberikan manfaat kesehatan yang berbeda-beda bagi otot dan sistem saraf. Mengatasi kram kaki pada lansia membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan tidak hanya nutrisi yang tepat, tetapi juga hidrasi yang cukup dan aktivitas fisik yang teratur. Mari kita bahas beberapa strategi pelengkap yang dapat dipadukan dengan konsumsi 3 makanan super ini untuk hasil yang lebih optimal. Hidrasi adalah komponen kunci dalam mencegah kram otot. Dehidrasi, bahkan dalam tingkat ringan, dapat memicu kram yang menyakitkan karena ketidakseimbangan elektrolit dan penurunan volume darah. Lansia seringkali kurang sensitif terhadap rasa haus, meningkatkan risiko dehidrasi tanpa disadari. Para ahli merekomendasikan konsumsi minimal 8 gelas, sekitar 2 liter, cairan setiap hari bagi lansia. Air putih adalah pilihan terbaik, namun variasi seperti air infus dengan potongan buah, teh herbal tanpa kafein, atau kaldu rendah sodium juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Waktu minum juga penting. Daripada mengonsumsi air dalam jumlah besar sekaligus, lebih baik minum sedikit-sedikit sepanjang hari. Untuk mencegah kram di malam hari, usahakan minum segelas air 1-2 jam sebelum tidur, memberikan waktu cukup untuk hidrasi tanpa mengganggu tidur dengan kebutuhan ke kamar mandi. Aktivitas fisik ringan dan peregangan juga memainkan peran penting dalam mencegah kram kaki. Olahraga teratur membantu meningkatkan sirkulasi, memperkuat otot, dan meningkatkan fleksibilitas, semua faktor yang mengurangi risiko kram otot. Berjalan kaki selama 20-30 menit setiap hari, berenang, atau yoga khusus lansia adalah pilihan aktivitas yang aman dan efektif. Peregangan khusus untuk betis dan kaki dapat dilakukan sebelum tidur untuk mencegah kram di malam hari. Duduk dengan kaki lurus ke depan, lalu tarik jari kaki ke arah tubuh dengan bantuan handuk jika diperlukan. Tahan posisi ini selama 30 detik dan ulangi 3 kali untuk setiap kaki. Latihan sederhana ini dapat membantu merilekskan otot betis dan mencegah kontraksi mendadak saat tidur. Posisi tidur juga dapat mempengaruhi frekuensi kram kaki. Banyak lansia melaporkan kram berkurang ketika mereka menghindari posisi yang menekan kaki atau menyebabkan jari kaki mengarah ke bawah. Menggunakan bantal kecil di bawah betis atau ujung kaki dapat membantu menjaga posisi kaki yang netral selama tidur. Beberapa lansia juga mendapat manfaat dari penggunaan selimut atau spray yang longgar di bagian kaki, memungkinkan pergerakan lebih bebas dan mengurangi tekanan pada otot kaki selama tidur panjang di malam hari. Meskipun nutrisi, hidrasi, dan aktivitas fisik adalah fondasi pencegahan kram kaki, beberapa suplemen juga dapat membantu lansia yang masih mengalami kram meski telah menerapkan strategi dasar. Suplemen magnesium, vitamin D, dan vitamin B kompleks dapat menjadi pertimbangan, namun selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memulai suplemen apapun, terutama jika sedang mengonsumsi obat-obatan. Penggunaan kompres hangat sebelum tidur juga dapat membantu merilekskan otot kaki yang tegang dan meningkatkan sirkulasi. Rendam kaki dalam air hangat selama Oktober 15 menit, atau gunakan botol air hangat atau bantalan pemanas pada area yang sering mengalami kram untuk hasil terbaik. Dengan memadukan konsumsi telur, pisang, serta kacang dan biji-bijian dalam pola makan sehari-hari, ditambah dengan strategi pelengkap yang telah dijelaskan, lansia dapat secara signifikan mengurangi frekuensi dan intensitas kram kaki. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya mencegah rasa sakit, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur, mobilitas,
dan kemandirian secara keseluruhan. Kram kaki pada lansia bukan kondisi yang harus diterima sebagai bagian normal dari penuaan. Dengan perhatian pada nutrisi yang tepat, kram ini dapat dicegah dan diatasi secara efektif tanpa bergantung pada obat-obatan. Telur yang kaya protein dan vitamin D, pisang dengan kalium dan vitamin B6-nya, serta kacang dan biji-bijian yang padat magnesium dan lemak sehat, membentuk trio makanan super yang bekerja sama untuk menjaga otot kaki tetap sehat dan bebas dari kram yang menyiksa. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat untuk kesehatan Anda atau orang yang Anda sayangi, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan juga di kolom komentar pengalaman Anda dengan kram kaki dan strategi yang telah berhasil Anda terapkan. Pastikan juga untuk subscribe di channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berharga lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.